Nah, udah jam 10.10. Yeay. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo semuanya. Selamat datang. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang puasa nggak lemes ya. Pokoknya teman-teman yang puasa sama yang nggak puasa semuanya tentu masih semangat cari cuan kan. Boleh ya? Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya yang akan membawakan sedikit tentang pancake hari ini, menjadi hostnya. Dan selain itu, di sini saya juga sudah ada partner dari bisnis konsultan dari pancake, ada Mas Arif. Nah, untuk sementara ini boleh ya kenalan sedikit nih teman-teman dari daerah mana aja. Kalau boleh ada yang mau open mic, kita kenalan langsung, boleh ya. Tapi kalau misalnya malu mungkin boleh di kolom chat aja mungkin. Saya pengen tahu nih kebanyakan teman-teman yang minat WA API dari daerah mana aja. Bisnisnya tuh kebanyakan memang di Jakarta kah? Jabodetabek? Wow, Medan. Semangat semangat, keren. The Cost Print, berarti ini pasti jualan kue? Oh bukan ya, printing. Garing banget nih kayaknya jokes-nya. Sorry sorry sorry. Baik, ini Kakak, dari Medan tentu semangat ya. Kalau Medan apa sih? Horasbah gitu ya? Kalau halo? Baik. Kalanya dari Bandung. Nah, teman-teman yang lain dari mana aja nih? Berarti, eee, lebih ke ini ya, nasional ya. Saya pikir ini teman-teman semua dari Jabodetabek aja loh. Baik, mungkin ada yang di daerah timur, yang dari Bali atau dari, Lombok? Waduh, dari Vietnam. Ini mah yang punya ya. Baik. Nah, pokoknya untuk hari ini kita sesinya interaktif ya, teman-teman. Jadi selama masa sesi, kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, bisa langsung aja ya ngomong aja, suaranya hilang, atau mungkin memang teman-teman tiba-tiba langsung teringat nih atau, tercetus pertanyaan saat kita lagi jelasin slide yang mana, itu bisa langsung open mic atau langsung tulis aja di kolom chat, ya. Jadi kita kalau bisa, seinteraktif mungkin supaya segala pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum teman-teman ketahui tentang WA API lebih bisa terjawab dengan baik gitu. Oke, nah sebelumnya mungkin saya, sebagian peserta di sini belum tahu ya pancake itu apa. Kok, namanya kayak nama-nama kue gitu. Oke, nah jadi pancake ini merupakan all in one omni channel platform. Jadi harapannya kami seperti piece of cake gitu, Kak. Semua produk-produk pancake adalah potongan-potongan yang saat disatukan itu kita bisa jadi, sebuah kesatuan ekosistem teknologi yang bisa bantu teman-teman, bisa bantu teman-teman UMKM di sini untuk mengelola bisnis online-nya, gitu. Baik, tanpa berlama lagi kita langsung aja mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang mendorong penjualan menggunakan broadcast promo Ramadan, gitu. Nah, jadi kita akan memanfaatkan fitur-fitur WA API di produk, kami untuk broadcast promo Ramadan. Oke, next. Nah, kenapa sih kita harus totalitas untuk promo Ramadan? Baik, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Jadi, sebenarnya faktanya ya, dari Bank Indonesia itu ada datanya nih, kenaikan perputaran uang selama masa Ramadan. Dan tahun lalu Mandiri Spending Index itu mencatat kenaikannya yang benar-benar signifikan. Nah, ini sama halnya dengan yang gambar teman-teman lihat di sini. Jadi kelihatan ya, di sini adalah hasil survei dari momen studi yang diadakan oleh Meta. Nah, total nilai pembelian itu setiap tahunnya pada Ramadan itu selalu naik. Jadi seperti tahun 2002 kemarin, 2022 kemarin, 65% orang mengatakan bahwa mereka membeli lebih banyak lagi saat Ramadan 2022 dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ya mungkin sebelumnya karena pandemi ya, oke kita turun, tapi yang sebelumnya lagi gitu.
Nah, jadi kan hal ini menjadi peluang ya buat teman-teman UMKM bisa melakukan aktivitas marketing gitu. Jadi tujuannya yang jelas kita harus bisa memperluas jangkauan pelanggan dari areanya. Jadi mungkin kayak tadi teman-teman yang di Medan nggak cuman pelanggan di Medan-Medan aja, tapi juga bisa di area yang Jakarta, area-area Kalimantan, area-area Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Kemudian juga tentunya dengan meningkatkan, atau memperluas jangkauan pelanggan dan jangkauan area, kita juga ingin meningkatkan penjualan, ya kan. Nah nih meningkatnya penjualan nih biasanya teman-teman bisa pakai diskon atau special offer selama bulan Ramadan, yang nggak akan didapatkan di bulan-bulan lain misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga, tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness, jadi kesadaran merek. Nah, ini mungkin berlaku untuk teman-teman UMKM yang memang punya merek sendiri ya. Jadi, kalau untuk teman-teman yang reseller atau semacam yang, menjual barang yang sudah ada, yang aktivitas hari-hari gitu, yang penjualan penggunaan hari-hari, itu mungkin bukan lebih ke brand awareness, tapi tokonya, gitu. Jadi untuk meningkatkan, kalau beli ini, produk hari-hari, murahnya di toko itu loh, kayak gitu. Nah, kemudian juga untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi jangan sampai Ramadan ini dilewatin gitu aja, karena kan momennya Ramadan ini untuk berbagi, memberikan hadiah gitu ya. Bahkan, orang-orang itu kan nggak hanya memberikan hadiah kepada orang yang kita sayangi, tapi juga bahkan, hanya untuk ke kolega atau rekan kerja, atau mungkin ke atasan, ke bos. Nah, mereka juga pasti belanjanya akan lebih lagi untuk di momen Ramadan ini. Oke, next. Nah, di dalam sesi kali ini, saya akan sedikit, membahas ya tentang tips dan trik supaya teman-teman bisa nyiapin broadcast promo yang gimana nih untuk Ramadan gitu. Nah ya, kalau yang pertama itu tentunya, jangan lupa siapkan atau, apa ya namanya, lebih ke, mematangkan gitu, mematangkan bagaimana customer journey-nya, kontennya, dan template-nya. Jadi kalau customer journey itu gimana teman-teman mengenali dengan persis gitu ya, mengenali dengan tepat, itu pelanggannya tuh, perjalanannya gimana, step by step-nya gimana. Kalau beberapa kan ada yang modelnya untuk produk tertentu yang memang butuh konsultasi mendalam. Jadi sebelum beli pasti nanya dulu, entah ukurannya, entah warnanya, entah size-nya, atau mungkin apa, penjelasan, fungsinya, kayak gitu. Atau mungkin yang customer journey-nya modelnya yang emang beli dulu, baru nanya cuman sekedar, "Ready kan orderan saya?" Misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya berlaku untuk produk-produk yang emang sehari-hari udah sering dipakai ya. Kayak gitu. Nah, itu customer journey. Jadi benar-benar dimatangkan gitu. Mereka tuh step by step-nya perjalanannya gimana dalam melakukan transaksi untuk produk yang teman-teman, pasarkan. Kemudian untuk konten. Nah, konten ini sebelum kirim broadcast harus dimatangkan juga, mau diisinya tuh apa, pesan yang ingin teman-teman sampaikan itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau template-nya itu adalah, tampilannya gitu kan, template pesannya. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh buat strategi desainnya itu yang tepat gitu, yang menarik buat pelanggan, seperti itu. Kemudian tips dan trik yang kedua adalah strategi upsell dan cross sell. Nah, apa sih upselling dan cross-selling? Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di yang sesi berikutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan tools yang mendukung. Tools-nya apa tuh? Tentu saja karena ini acara webinar Pancake, tentu saja tools-nya adalah WA API di produk kami. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, kali ini kita akan lebih bahas mendalam tentang customer journey, konten, dan template. Nah, yang pertama, sebelum pembelian, jadi pra-purchase ya. Jadi sebelum pembelian ini, kan tadi adalah, eee, hub misalnya hubungi via tombol di website. Jadi ini yang pertama tentukan dulu tadi ya, tujuan kampanyenya apa, tujuan promonya apa. Nah, misalnya tujuannya adalah untuk, sebelum pembelian nih, produknya yang paling cocok dengan kebutuhan pelanggan itu yang gimana? Terus kira-kira isi pesannya itu mau seperti apa yang bisa menarik pelanggan.
Nah, kalau contoh di sini, di dalam website itu ada tombol yang mengarahkan si pelanggan. Jadi nggak cuman tulisan dan gambar ya, tapi ada macam CTA gitu. Jadi kayak ada tombolnya nih di website nih. Nah, terus journey-nya yang berikutnya adalah dari iklan itu kan ada kliknya tuh tadi ya. Jadi baik dari website maupun dari iklan itu dua-duanya jangan lupa selalu cantumkan klik to WhatsApp, itu yang paling mudah gitu. Jadi, call to action atau kayak, kita menggerakkan, kita arahkan si pelanggan agar langsung melakukan, sesuatu gitu. Jangan cuman, oh ngebaca-baca aja tapi nggak ada call to action-nya, kan sayang bakal kelewat gitu aja soalnya. Kemudian terus, nah ini adalah fitur terbaru. Jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar dari, selentingan atau mungkin baca-baca, jadi WhatsApp ini nantinya semua pengguna akan dapat searching di aplikasi WhatsApp-nya ya, itu searching nama, misalnya kayak contoh di gambar ini kan Coca-Cola. Nah, ketika bisnis itu sudah terdaftar di akun WA API, udah punya akun WA API, itu akan muncul juga. Jadi semua yang nama-namanya misalnya kayak, properti gitu, kita ketik aja properti. Nah, itu semua nama akun WA API yang mengandung properti akan muncul. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang untuk memperluas jaringan bisnis teman-teman, memperluas pelanggan teman-teman. Atau misalnya kayak tadi printing. Nah, begitu ketik print gitu kan, namanya online kan enak ya, maksudnya nggak perlulah kita sekarang datang ke toko, "Ini saya mau nge-print ini," bawa-bawa flash disk gitu kan, enggak ya, udah nggak zaman lah ibaratnya. Nah, jadi kan sekarang gampang tuh, jadi bisa memperluas area dan memperluas pelanggan yang bisa dicapai. Next. Oke, nah ini adalah, customer journey selama pembelian. Nah, jadi ketika kita misalnya WA API ini ya, kalau teman-teman lihat ini kan ada tombol jadi foto produk, terus tulisan, kemudian di bawahnya ada tombol. Tetap, jadi CTA itu paling penting ya teman-teman. Jadi ketika mau buat order atau mau dibantu secara otomatis atau memang mau chat admin. Nah, mungkin teman-teman nih udah beberapa kali nyobain kan sama, toko-toko lain misal lagi beli, itu kan ada tuh pilihan-pilihannya kayak gitu. Terus juga, kalau misalnya mau dibuat otomatis menjawab, mungkin sebagian teman-teman sini kemarin juga mencoba kan ya yang, flow dari WA resminya Pancake Indonesia. Nah, itu kan ada tombol, terus ada jawab otomatis kan. Nah itu, kalau kami kan milihnya jawab otomatisnya langsung di situ juga gitu kan. Nah, teman-teman ini bisa pilih flow chat otomatisnya diarahkan misalnya ke katalog, atau mungkin diarahkan ke link marketplace-nya teman-teman, misalnya ke Shopee atau ke TikTok Shop, atau mungkin ya memang diarahkan langsung ke chat khusus produk, knowledge atau, CS-nya, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah customer journey setelah pembeliannya. Jadi pasca pembelian, yang biasanya akan dikirimkan langsung invoice atau bukti pemesanan, ya kan, atau mungkin tracking, jadi nomor resinya, kayak gitu. Terus kalau udah closing juga, ini tergantung juga ya, invoice-nya biasanya memang ada beberapa merek atau beberapa toko yang menerapkan seperti ini, ada juga yang cuman, "Oh ya baik Kak, order, segera diproses," kayak gitu aja. Terus juga pengalamannya ini kita harus buat gimana supaya mereka nih merasa puas gitu. Jadi layanan pelanggan otomatis ini lebih seperti misalnya, ada terima kasih telah berbelanja kayak gitu-gitu. Jadi seperti apa ya, merasa dihargai gitu pelanggan. Nah kalau saya tuh pernah ngerasain secara pribadi, itu beli baju di toko, gitu ya. Nah terus setelah melakukan pembelian, udah bayar, itu mereka memang nggak ngasih nomor resi, tapi ngasihnya yang ini, yang kayak, "Hai Kak Anggi," gitu kan, "terima kasih telah berbelanja," gitu. Sebagai bentuk apresiasi, kami berikan kode diskon untuk pembelian berikutnya, kayak gitu. Nah itu tuh ya, walaupun misalnya tulisannya sih diskonnya 90%, tapi kan angkanya, maksimal 10.000 gitu ya. Emang kalau secara nilai, value, itu kayak 10.000 doang, ya emang sih bajunya juga cuma 100.000 gitu kan, 100 ribuan, tapi itu bikin kita seneng. Sebagai pembeli tuh kayak, wah
enak ya, ternyata beli di sini tuh ada, after sales-nya tuh ada treat gitu, ada apa ya, taktiran lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ngerasa lebih senang, lebih dihargai, walaupun ya itu tadi dengan gimik ya 90% bla 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 gitu, tapi angkanya kecil 5.000 atau 10.000 itu nggak masalah, tetap aja pembeli merasa lebih dihargai, gitu. Nah, kalau yang berikutnya ini pengalaman otomatis dan manual berjalan lancar, jadi lebih ke seperti, ketika bot-nya tadi kan udah langsung tuh otomatis jawab, "Hai Kak, terima kasih bla bla bla," gitu. Tapi terus juga ada misalnya staff dari teman-teman yang emang secara manual menjawab kayak gitu. Oke, next. Nah ini adalah konten, kita bahas sedikit tentang konten broadcast-nya ya. Kalau di contoh yang ini kan, "Jangan lewatkan kesempatan untuk membeli produk kami bla 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 bla," kayak gitu kan, dengan diskon besar bla bla bla. Nah ini tuh nggak menarik teman-teman, karena isinya teks doang. Kenapa kok teks doang nih, jangan jangan buat yang teks doang gitu ya, kenapa? Ya karena itu tadi, saya bilang nggak menarik, terus nggak disebut nama brand-nya. Nggak ada personalisasinya, nggak ada kayak, pelanggan tuh gimana pun merasa dihargai ketika disebut namanya. "Hai Kak Anggi," kayak gitu. Itu tuh kita udah kayak kadang-kadang sih, kadang-kadang emang suka bingung waktu kalau awal-awal, "Kok dia tahu nama gue dari mana ya?" Misalnya gitu. Tapi setelah saya bekerja di Pancake, saya tahu nih bahwa ada teknologi-teknologi yang bisa menyebut langsung nama pelanggannya sesuai dengan yang pelanggan simpan, kayak gitu. Jadi kan sekarang saya udah nggak heran lagi kalau misal tiba-tiba ada nomor asing terus nyebut nama saya, oh ya ini mungkin dia pakai teknologi semacam itu. Tapi tetap dengan personalisasi seperti itu, pelanggan ini merasa dihargai. Jadi penting juga ya teman-teman. Nah terus juga di teks ini doang nggak ada tombol, tadi yang udah saya sebutkan ya, CTA, itu tuh penting banget, karena itu bikin nyaman. Ketika si pelanggan ini cuma tinggal klik tombol, nggak perlu ketik-ketik kayak gitu. Itu tuh lebih bikin nyaman saat mengakses, di dalam pesan tersebut. Baik, next. Nah, ini adalah salah satu tampilan contoh dari matahari. Iya. Teman-teman pasti udah pernah kan belanja di Matahari, tapi mungkin belanjanya di Matahari yang toko gitu ya. Nah, buat sebagian teman-teman yang udah pernah belanja di Matahari secara online, masukin data, mungkin juga udah pernah dapet nih yang sistem, yang pesan broadcast kayak gini. Nah, ini udah cantik ya, jadi kelihatannya tuh udah oke, udah ada gambarnya, udah jelas. Angka yang paling gede aja udah pang gitu, 88.000 kan menarik ya, apaan nih 88.000 ya kan? Nah terus kan nggak cuma foto doang nih yang menarik, dia juga nyebutin nama pelanggannya. Tapi memang kalau di Matahari itu juga sekalian sih lengkap sama ID membernya gitu, walaupun menurut saya kayak, "Ah nggak penting banget," gitu, tapi tetap aja seneng karena dipanggil nama. Terus jangan lupa juga, di-highlight gitu, jadi kayak penting banget gitu yang pertama tuh kampanye tokonya nih apa, gitu. Terus juga di-highlight promosinya. Jadi kan kalau kampanye tadi kan karena promo Ramadan gitu. Nah, promosinya apa nih? Harga spesial kah? Diskon langsung kah? Kayak gitu ya. Terus juga ada keuntungan produknya apa aja. Dan jangan lupa tentunya CTA ya kan. Sama opsi non blokir ini kalau ini lebih ke menurut kami ya, menurut pribadi, menurut apa? Menurut personally menurut saya, maaf ya saya agak belepetan. Personally menurut saya, opsi non blokir dengan tombol itu benar-benar nyaman, benar-benar enak banget. Saya beberapa kali suka dapat broadcast dari merek-merek lain, itu tuh mereka nyuruh gini, "Ketik berhenti jika tidak ingin melanjutkan atau mendapatkan broadcast seperti ini lagi di masa depan," kayak gitu. Itu tuh saya suka males, suka ngetik berhenti gitu tuh kayak, aduh ngapain ya? Kayaknya kita nggak mau dapat itu lagi gitu. Nah, tapi ketika saya dapetin yang tombol cuma tinggal stop broadcast kayak gitu atau hentikan promosi, tinggal klik, udah selesai, nyaman jadinya. Jadi experience-nya tuh akan lebih, valuable dari sisi pelanggan gitu ya. Ketahuan deh saya tukang belanja. Next. Nah, ini adalah contoh cross selling. Jadi apa sih cross selling itu? Teman-teman mungkin sebagian mah udah tahu ya, udah pada
Keren-keren kan teman-teman di sini udah pada jadi pebisnis sudah lama ya kan. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu aja, cross selling ini tuh penjualan silang. Jadi penjualan silang itu gimana sih? Jadi ada produk A, produk B, nah ini saling melengkapi gitu. Atau sebenarnya kadang-kadang sih nggak yang terus melengkapi banget, tapi karena sudah pernah, membeli produk A, terus dikasihlah promo nih, yang bisa dibeli karena jadi promo khusus gitu ya, jadi kayak PWP, purchase with purchase, kayak gitu. Nah, itu cross selling, kayak gitu. Nah, biasanya tapi memang akan lebih baik ketika memang produknya saling melengkapi. Jadi misalnya pelembab bibir sama lipstik, terus misalnya, foundation ini kalau soal kosmetik ya, soalnya saya lebih hafalnya soal kosmetik, maklum perempuan. Oke, ya atau skincare gitu ya, misalnya, oh ini udah skincare sama makeup, kalau makeup, mata karena kemarin udah beli eyeshadow nih dapat promo khusus untuk eyeliner, kayak gitu. Baik, nah sekarang mungkin teman-teman udah bosen nih ya, udah dengerin, saya ngoceh-ngoceh. Nah, sekarang kita langsung aja live demo, gimana tampilannya WIPI atau mau, broadcast-nya seperti apa dengan rekan saya, bisnis consultant-nya Pancake, Mas Arif. Halo Mas Arif, Halo Mbak Anggi, halo teman-teman semuanya. Ya, gimana suara kabarnya saya nih Mas kedengaran Arif? ya? Kedengeran Iya, masih kedengeran? baik, Mbak. Iya, Aman? masih baik, Alhamdulillah. Mbak. Dan excited banget ya untuk sharing sama teman-teman hari ini. Wah, oke, siap siap. Baik, nah teman-teman sekarang waktunya langsung kita lihat aja ya live demo oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Anggi. Dalam hari ini saya akan membantu untuk membahas tentang produk di Pancake ini dan cara gimana kalian bisa secara mudah ya untuk kita broadcast ke semua pelanggan yang kita ada di dalam database-nya. Gitu. Jadi biasanya kalau kalian broadcast di WA biasa itu nanti kalau pakai aplikasi abal-abal yang lain gitu ya. Kita broadcast ke ribuan orang, nanti nomornya langsung keblokir. Pasti ya, itu. Karena itu tidak diizinkan oleh pihak WhatsApp untuk melakukan broadcast atau balas pesan otomatis via WhatsApp biasa. Di situ. Jadi untuk WhatsApp Verified ini, nanti kalian bisa melakukan promo pada Ramadan ini aman. Kalau mau broadcast ke ribuan, ratus ribuan, atau misalnya miliar ribuan pelanggan itu juga bisa. Itu ya Kak. Dan semua chat itu nanti juga bisa dibalas secara otomatis. Jadi misalnya teman-teman di sini kemarin sudah dapat yang broadcast link webinar ini ya kemarin. Jadi itu saya pakai produk yang di sini di punya Pancake untuk broadcast ke semua kalian. Nanti saya akan live demo biar nanti kalian bisa lihat ya. Ini. Jadi ini. Pertama, saya broadcast dulu via Botcake di sini. Nah, ini adalah salah satu produk dari Pancake di sini untuk broadcasting. Jadi untuk broadcasting ini kemarin saya sudah pakai yang ini untuk kirim link ke semua orang teman-teman yang sudah daftar di webinar ini. Terus di sini caranya ya. Jadi di sini kalau misalnya saya masuk ke sini ada banyak alat di sini yang saya bisa pakai. Nah, terus habis itu saya masuk ke bagian broadcast ini dan saya siapkan flow broadcast di sini. Jadi mungkin ini saya akan juga broadcast ke semua teman-teman di sini sekali lagi ya tentang promo yang kalian akan dapat setelah webinar ini. Nah, jadi ini broadcast demo Ramadan yang saya sudah siapkan ini. Nah, ini kontennya kayak gini. Kami ucapkan terima kasih ya telah mengikuti webinar hari ini. Setelah webinar hari ini, jika Anda berhasil daftar WA Verified di Pancake di sini, Anda akan langsung mendapat 2.000 percakapan per bulan untuk April dan Mei. Terus, free biaya langganan untuk Botcake Pro selama 2 bulan sampai akhir Mei ya. Dan free dukungan untuk verifikasi akun WA Verified untuk centang hijau di sini. Nah, jadi saya akan broadcast yang ini dengan 3 tombol ini. Tombol pertama, lihat flow otomatis ini. Nah, lihat flow otomatis ya. Nanti habis kalian klik yang itu, saya akan tag sekalian
ada sistem label ya. Nanti siapa yang sudah klik di lihat flow otomatis akan muncul yang tag coba flow ini. Terus ada chat tim CS kami untuk dapat konsultasi lebih lanjut atau mau meeting private di sini. Jadi nanti ya, karena webinar ini saya hanya jelasin secara singkat saja tentang produk kami. Jadi nanti habis webinar ini, nanti kalau teman-teman mau dikonsultasi lebih lanjut tentang cara gimana bisa aplikasikan ke bisnis kalian atau misalnya cara gimana untuk daftar di Botme ini, nanti silakan klik tombol mau demo private ini ya. Untuk nanti tim kami akan menghubungi lagi untuk jadwalkan demo, jadwalkan konsultasi gratis, dan nanti juga bisa membantu kalian untuk daftar di Botcake ini, biar nanti bisa diverifikasi dan bisa dapat centang hijau. Gitu. Nanti siapa mau, silakan klik di tombol mau meeting private ini ya. Oke, jadi ini saya akan broadcast ke semua teman-teman yang sudah ada di sini. Kemarin saya sudah dapat daftarnya. Biasanya kalau saya broadcast ya, saya akan pakai list kayak gini. Akan ada 2 kolom, nomor HP sama nama lengkap, cukup itu aja. Ini listnya bisa sampai ribuan orang, nggak apa-apa. Itu langsung bisa di-broadcast via WhatsApp API ini. Tetapi untuk teman-teman yang sudah di sini, kemarin saya sudah broadcast ya, jadi ini saya hanya akan broadcast ke teman-teman yang sudah ada di sini saja. Ada bagian kondisi di sini. Kondisi kemarin, kalau teman-teman yang saya broadcast, saya sudah klik tag dengan 1 April di sini. Berarti kalian akan ikut webinar 1 April. Dan ini kalau mau jadwalkan ya, tadi pagi juga kalian dapat yang reminder itu ya dari Pancake Indonesia, itu pesan sudah dijadwalkan pada hari ini. Jadi saya tidak kirim manual ya, tapi itu otomatis dikirim pada hari ini. Nah, ini kalau misalnya mau kirim kapan, itu cukup pilih aja. Dan ada waktunya juga di sini. Nah, kalau mau bisa schedule ya, tetapi ini saya akan kirim sekarang aja. Gitu. Nah, jadi nanti kalau sudah habis ini, saya akan klik schedule. Misalnya, kalau tadinya, matikan dulu. Oke, saya send now sekarang ya. Jadi langsung dia akan kirim. Dan di sini kalian bisa lihat, itu sudah berhasil berapa. Sudah kebaca berapa, sudah klik berapa, itu kita bisa lihat semuanya di sini. Dan di selanjutnya kita bisa lihat di dalam Pancake ini. Ini adalah tools untuk kalian mengelola chat yang sudah dikirim. Nah, ini misalnya ini lagi dikirim, terima kasih ya, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar ini, bla 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 gitu. Jadi teman-teman di sini silakan buka WA-nya kalau sudah dapat yang pesan yang tadi ya. Kalau sudah bisa buka WA-nya dan klik di tombol-tombol yang di sini. Jadi langsung nanti akan muncul tag di sini biar nanti bisa kategorikan siapa yang sudah klik yang mana. Itu, jadi di sini. Nah, tadinya saya juga kirim ke saya sendiri ya. Jadi coba saya masuk ke sini, lihat, oke, ini sudah ada. Ini di WA Web ya, dengan chatting sama Pancake Indonesia. Nah, di sini misalnya saya mau klik lihat flow otomatis. Nah, langsung dia muncul kayak gini. Kayak gini. Nah, atau misalnya mau meeting private, juga dia akan muncul flow otomatis yang saya sudah setting. Misalnya sebentar lagi, tim CS kami akan menghubungi kalian ya. Jadi dengan yang ini, nanti kita bisa tahu itu siapa yang sudah klik yang mana. Misalnya si Arif ini, nama pribadi saya, sudah klik yang mau meeting private ini. Nah, jadi dengan yang ini nanti kita bisa tahu ini siapa yang sudah klik coba flow yang ini, kita bisa juga tahu. Dan siapa yang mau meeting private, nanti misalnya sini saya akan
eh, filter untuk siapa yang sudah mau meeting private, kita bisa filter lagi dari sini. Gitu. Jadi ini cara yang sangat mudah biar nanti kalian broadcast dan mengelola chat itu di dalam Pancake ini. Gitu ya. Oke, dan kembali ke slide yang tadi. Itu adalah fitur yang di WhatsApp Verify ini. Itu terkait dengan beberapa produk yang ada di Pancake di sini. Ini yang pertama itu adalah Botcake. Kalau untuk Botcake yang ini, dia adalah chatbot otomatis yang bisa broadcast juga di sini. Jadi tadinya seperti saya sudah contohkan, nanti saya bisa broadcast langsung ke semua teman-teman di sini, dan chat itu saya bisa lihat dan mengelolanya via Pancake di sini. Nah, tadinya saya sudah masuk ke Pancake ya. Saya masuk ke Pancake, saya lihat semua chat-chat di sini. Terus siapa yang sudah klik yang mana, saya bisa lihat juga. Kayak gini. Siapa yang saya sudah kirim linknya, saya akan juga lihat di sini juga. Nah, itu. Jadi ini platform yang sangat membantukan untuk nanti kalau kalian mau mengelola chat di multi channel itu langsung bisa lihat di sini. Bukan cuma WA API saja, itu WA yang biasa masih bisa masuk di sini. Misalnya ini nomor Elsa Pancake yang tim CS kami, ini adalah nomor WA biasa. Gitu kan. Jadi dua jenisnya bisa langsung masuk di sini, dan misalnya selain itu kami juga ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, Shopee, Line, Google, atau website, atau Lazada, atau Tokopedia, semua masuk di sini. Gitu. Jadi semua chat di semua platform kalian akan bisa dikumpulkan di satu tempat. Itu adalah Pancake. Nah, terus kalau dengan sistem nanti bisa simpan informasi pelanggan kalian, ini kami ada sistem CRM, biar nanti simpan informasi pelanggannya secara otomatis. Kalian nggak akan melakukan apapun. Siapa yang sudah masuk ke WA-nya, langsung akan disimpan di sini. Biar nanti kita ada database tentang mereka itu ya. Nanti mau misalnya ekspor ke file Excel atau ekspor ke misalnya file apa saja, itu bisa simpan di dalam komputernya. Gitu ya. Dan bukan cuma itu saja, kami juga bisa simpan ordernya. Jadi nanti misalnya kalian lagi jualan barang, bisa pakai POS ini untuk simpan ordernya dan proses ordernya itu. Jadi kami ada database kayak ini. Coba saya contohkan ya. Sini ada Pancake, dan sini ada CRM. Ini adalah salah satu CRM kami di dalam Pancake. Sebentar. Jadi ini semua informasi terkait dengan pelanggannya akan ditampilkan di sini semuanya. Dan ini kalian juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan sendiri ya. Misalnya dengan yang database yang ini, kalian mau informasi apa namanya, anggota tim apa, atau apa itu. Jadi nanti kita bisa cukup ambil yang views-nya dari sini, taruh di sini aja. Langsung dia akan muncul. Nah, gitu. Jadi kita bisa full customize dari sini untuk CRM-nya. Simpan informasi apa saja langsung di sini. Nah, dan selain itu kami ada satu lagi untuk jenisnya di sini. Jadi jenisnya ini adalah yang mengelola bisnis ini. Jadi mengelola gudangnya, mengelola logistik, komisi karyawannya, terus stoknya gimana, terus ada juga laporan tentang statistik, tentang keuangan ya, misalnya ini statistik tentang keuangannya, terus statistik tentang produknya apa saja, tinggal berapa, itu semuanya kita bisa lihat di sini. Gitu. Nah, itu adalah POS, itu ya Kak. Jadi ini saya lihat ada beberapa pelanggan yang dapat jual sangat banyak dengan broadcasting dan beriklan menggunakan produk dari Pancake kami. Ini adalah flow yang biasanya mereka melakukan. Pertama, mereka broadcast chat dulu, seperti saya melakukan yang tadi, via Botcake.
Tadinya saya sudah broadcast ya via Boardcake yang ini, jadi kita bisa lihat yang broadcast itu terkirim berapa, yang sudah diklik berapa, sudah dibaca berapa, berhasil berapa. Nah itu, jadi kita bisa melakukan cek dari sini. Dan habis itu, kalau butuh konsultasi lebih mendalam lagi, kita pakai Pancake. Nah, untuk Pancake yang ini, dia akan dipakai oleh tim sales atau tim CS untuk konsultasi lebih mendalam lagi. Misalnya, ada beberapa produk yang dapat dijual langsung. Misalnya, yang aksesoris ya, yang kaos atau yang celana itu. Jadi, kebutuhan pelanggannya sangat simpel. Mereka cukup tanya tentang harga, tentang warnanya, tentang ukurannya saja. Biasanya begitu. Itu tidak butuh konsultasi mendalam. Jadi semuanya bisa diotomatis via Boardcake. Tetapi ada beberapa jenis produk yang butuh konsultasi lebih mendalam. Misalnya yang terkait dengan produk kecantikan, kan. Mereka harusnya butuh konsultasi lebih mendalam lagi. Itu konsultasinya bisa berhari-hari itu. Baru mereka beli. Nah, jadi itu kita bisa arahkan ke Pancake untuk nanti timnya secara mudah membalas chatnya via Pancake. Nah, habis itu, kalau sudah close order atau sudah dapat informasi pelanggannya, kalian bisa simpan via CRM atau POS ini. Jadi POS ini kita bisa lihat, sebentar, kita bisa lihat sales-nya, kita bisa lihat ordernya ini, misalnya semua ordernya, kakak bisa mengelola via ini. Ordernya, status ordernya juga ya. Jadi statusnya di sini, misalnya baru dibuat, terkirim atau apa itu, jadi bisa lihat di sini. Atau kalian bisa cukup simpan informasi pelanggannya saja. Itu di Pancake di nomor Elsa ini kami lagi pakai. Jadi ini kami cukup butuh untuk simpan informasinya saja. Jadi di sini cukup. Dan kami juga bisa sesuaikan dengan kebutuhannya di sini. Informasi apa saja yang dibutuhkan, cukup drag and drop di sini saja, dan nanti bisa disimpan secara otomatis kalau sudah dapat informasinya dari pelanggannya. Itu ya, Kak. Nah, dan setelah itu, informasi terkait dengan pelanggan ini bisa dipakai untuk remarketing di iklan di Meta itu. Jadi nanti kalau sudah dapat datanya lagi broadcast dan lagi konsultasi untuk dapat sales. Itu kan. Itu adalah circle yang sangat efisien. Kalau broadcasting saya lihat ada banyak orang juga bisa sampai ratusan atau ribuan order setiap hari di sini. Nah, dan kalau kalian beriklan di Instagram atau Facebook atau yang lain di tempat yang lain, di sini juga ada flow yang juga sangat efisien kalau mau diaplikasikan pada Ramadan ini. Pertama, kalau kalian sudah beriklan ya, pasti akan dapat leads, dan leads itu bisa diarahkan ke WhatsApp, dan itu akan dibalas dan dikategorikan secara otomatis via Boardcake. Nah, habis itu, kalian bisa untuk konsultasi lebih mendalam via Pancake. Dan habis itu lagi kita simpan informasi dan orderan via CRM, dan nanti lagi di marketing, remarketing via Google, Meta, TikTok, atau yang lain. Jadi itu flow yang saya merasanya sangat-sangat efisien kalau kita sudah diaplikasikan ke WA-nya. Karena dengan yang ini, nanti dari pihak pelanggannya, mereka juga merasanya, ya bisnis ini sangat profesional. Mereka bukan cuman beli produknya, ya udah biarkan aja. Di sini nanti kita juga bisa remarketing untuk dapat retensi dari bisnisnya, dari pelanggannya, untuk nanti mereka juga bisa beli lagi produk atau rekomendasi bisnis kakak dengan temannya. Karena dengan pengalaman saya, biaya untuk kita dapat sales dari pelanggan yang lama jauh lebih rendah kalau dibandingkan kita dapat pelanggan baru.
Gitu. Jadi saya merasanya ini flow yang sangat-sangat efisien kalau diaplikasikan. Itu. Nah, jadi setelah webinar ini, nanti kalau kalian sudah berhasil daftar WA Verified ya di Motik yang ini, nanti kalian juga akan langsung dapat, seperti yang tadinya saya sudah podcast, nanti kalian akan dapat 2.000 percakapan per bulan untuk April dan Mei. Setiap bulan 2.000. Berarti totalnya 4.000 percakapan free ya setiap bulan. Dan setelah itu, kalian juga akan dapat free biaya langganan Pro selama 2 bulan. Jadi kalian dapat akses ke semua produk yang saya baru jelaskan yang tadi. Gitu. Jadi ini sangat memanfaatkan ya untuk bisnisnya, nanti langsung bisa diaplikasikan tanpa biaya tambahan. Gitu. Dan kami juga akan free dukungan untuk dapat verifikasi WA dan dapat centang hijau. Itu. Biasanya kalau BSP yang lain mereka juga akan ada biaya untuk dapat centang hijau ya. Tetapi di sini kami dukungannya free. Jadi nanti kami akan juga kirim tiket internal langsung ke pihak Meta untuk dukung request untuk dapat centang hijau kalian. Gitu ya. Oke, itu semua yang saya mau sampaikan di ini. Mungkin bisa balik ke Mbak Anggi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Arief. Sorry ya teman-teman, saya agak-agak sedikit gatel tenggorokannya. Selain tangannya gatel belanja Ramadan, tenggorokannya ternyata juga gatel. Nah, untuk teman-teman di sini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Apa nih yang belum jelas dari penyampaian baik yang saya sampaikan maupun yang disampaikan oleh Mas Arief? Mungkin lebih ke harga atau cara ada trainingnya nggak sih nanti kalau misal saya pakai gitu? Mungkin ada yang takut tahu-tahu ntar kalau udah beli nggak dikasih tahu caranya lagi nggak di-training gitu. Ayo nanya, nanya apa? Biaya setelah 2.000 berapa? Baik, Kak Gunawan terima kasih pertanyaannya. Oh, Kak Yana juga ada yang, hands up. Oke, biaya setelah 2.000 itu sekitar Rp500-an per percakapan yang dimulai oleh bisnis atau dimulai oleh Kakak. Nah ini tampilannya. Business Initiate Rate. Jadi percakapan, harganya untuk percakapan yang dimulai oleh bisnis atau dimulai oleh Anda. User Initiate Rate adalah harga percakapan yang dimulai oleh user itu pengguna atau pelanggan Anda, seperti itu. Baik, silakan Kak Yana. Silakan mau tanya apa? Nah, saya suka nih kalau yang langsung ngobrol-ngobrol gini, jadi bisa sambil kenalan kan, siapa tahu suaranya merdu. Silakan Kak Yana. Udah Bu, kayaknya udah dijawab tentang harga. Oh, Kak Gunawan sama Kak Yana sama? Ya sama ya. Ah, baik. Baik. Nah, kira-kira mungkin ada lagi yang lain? Siapa lagi nih? Kak Ai, tadi telat masuknya, iya nggak apa-apa. Kak Ai kalau mau materinya, nanti PDF-nya dikirimkan. Bisa klik WA itu ya yang tadi saya sudah share. Jadi kalau untuk PDF materi nggak kita broadcast, tidak kami broadcast, tapi kami akan kirimkan sesuai dengan yang minta saja. Seperti itu. Baik, ada lagi mungkin teman-teman? Atau sebenarnya mungkin di sini teman-teman udah tahu ya, sebenarnya WAP ini udah hatam, jangan-jangan udah pada punya semua sebenarnya ya. Nah, mungkin kalau emang udah punya, teman-teman pakai provider tetangga gitu, nggak masalah, juga bisa pindah. Nah, karena di sini kita ada 2 bulan gratis biaya langganan, jadi teman-teman nanti proses pindahannya pun nggak pakai ada masa tunggu ya Mas Arief ya. Jadi bisa yang Iya, penting betul. teman-teman Jadi langsung sudah bisa pindah. Nah, bisa langsung pindah. Jadi yang penting teman-teman seperti lepas dulu ya. Jadi permohonan untuk lepas dari provider yang lama ketika sudah beres, jadi provider lama udah lepaskan dulu nomor WA IP-nya teman-teman. Nah, itu bisa langsung daftar ke platform kami, ke Botcake dan Pancake gitu. Terus langsung free biaya langganannya 2 bulan, tinggal pakai aja. Kalau nanti setelah 2 bulan, ada yang mau nanya nggak nih harganya berapa? Mau di-spill nggak? Biaya langganannya berapa?
Oh iya, Kak Gunawan sudah pakai punya tetangga. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang mau ada sesi private, bedanya apa sih sama yang ada di tetangga, itu boleh ya. Tinggal chat aja ke kami bilang mau sesi private. Langsung aja bilang sesi private soalnya saya udah pakai provider sebelah, saya mau tahu bedanya apa. Atau mungkin ada yang saya mau sesi private untuk cara broadcast-nya langsung, kayak gitu juga boleh. Atau saya mau sesi private untuk daftar langsung, boleh gitu ya. Baik, setelah 2 bulan berapa Kakak? Saya sudah pakai punya tetangga, baik. Nah, saya senang nih kalau yang udah pada punya WA API sebenarnya jadi kan nggak perlu menjelaskan ribet ya, sebenarnya apa sih WA API itu gitu ya kan. Nah ini biayanya. Jadi, kita ini ada 2 paket ya. Yang pertama, paket WA API Basic Basic. Jadi kalau Basic ini hanya digunakan di Botcake. Jadi kalau teman-teman tadi ingat, Botcake itu adalah khusus untuk broadcast dan otomasi. Nah ya, hanya 2 tuh Botcake. Kemudian paket yang kedua itu adalah paket Pro. Jadi selain di Botcake, itu disambungkan juga di Pancake gitu. Nah, Botcake dan Pancake ini berbeda produk ya. Nah, paket basic tadi yang di Botcake itu free. Teman-teman bisa pakai hanya untuk broadcast dan otomasi chat dengan jumlah pengguna bebas, nggak ada batasannya. Soklah teman-teman ada 5 orang adminnya, ya boleh 5-5-nya handle semua di live chat, bisa. Ada tim CS-nya ada 10 orang, sok semuanya 10-10-nya handle di live chat, bisa. Gitu. Nah, yang paket keduanya yang Pro, itu mulai dari 135.000 per bulan. Kok mulai? Berarti aslinya mahal dong? Enggak. Jadi gini teman-teman, mulai dari 135.000 itu karena akan tergantung dari berapa jumlah pengguna yang teman-teman mau gunakan. Jadi 135 ini adalah untuk satu nomor WA API 3 pengguna. Kalau teman-teman mau 5 pengguna bisa, 200 pengguna bisa, gitu. Jadi nanti harganya akan menyesuaikan dengan jumlah berapa penggunanya. Dan juga termasuk misal, teman-teman nggak cuma pakai WA API nih, ada juga pakai WA biasa untuk CS khusus, produk tertentu misalnya, atau mungkin CS untuk komplain, khusus untuk komplain-komplain aja misalnya gitu ya. Itu juga bisa, tambah berarti satu lagi WA biasa, berarti 2 page kayak gitu. Jadi semua harganya benar-benar tergantung berapa jumlah page dan user-nya ya, gitu. Nah ini teman-teman, nanti kalau mau bisa kami share untuk, harganya ini, jadi teman-teman bisa baca sebenarnya paket basic nih yang gratis apa aja sih dapatnya. Oh dapatnya yang 1000 percakapan, oh dapatnya ini, dapatnya itu, gratis ini, gratis itu, kayak gitu. Nah yang nggak termasuk juga apa aja. Terus kenapa kok yang berbayar nih kelebihannya apa, gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada rotator chat, jadi kita bisa membagi chat secara otomatis ke semua agent atau ke semua user-nya, ke semua pengguna ya. Terus juga kita bisa tadi tuh yang ditunjukin misalnya kategori label, kategori pelanggannya pakai label. Terus ada statistiknya yang, ini si admin A kerjanya udah berapa ngebales berapa chat, ini admin B kerjanya udah berapa, lama, ngebales chatnya berapa lama, kayak gitu. Terus dengan tambahan yang tadi Pro, itu udah langsung kan karena di Pancake di sebelah kanannya tadi ada yang CRM tuh ya. Nah, bisa kelola data pelanggan atau mau disetting sebagai POS. Jadi kelola data orderan, data stok gudang, inventaris kayak gitu-gitu. Nah, itu kita kalau untuk POS-nya sendiri yang untuk kelola orderan, itu kita sudah otomatis bisa tracking eh, ekspedisi. Jadi ketika teman-teman masukkan nomor resinya, itu bisa langsung ke-trigger untuk kirim pesan ke pelanggan bahwa sudah dikirim. Seperti itu dan masih banyak keuntungan-keuntungan lain untuk paket Pro, nanti kita bisa sharing. Nah, ini ya di kolom chat itu untuk harganya yang tadi. Apa aja yang termasuk di bagian paket basic dan paket Pro, seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaannya? Kalau mungkin ada ya di produk tetangga itu kalau ngajuin centang hijau bayar, misalnya $50 gitu. Nah, kita mah enggak, gratis gitu. Ada lagi mungkin, apa hayu? Jangan lupa ya, pokoknya teman-teman yang mau materi PDF-nya, sok silakan, mangga, monggo.
di chat dulu, terus minta PDF materinya ke kami, oke? Kalau rekaman Zoom Mas Arief ada nggak ya? Pasti ada, Pak. Tapi nanti habis Ramadan ya, karena ada rekaman yang kayak ini. Baik. Di Oh, YouTube channel ya, Mbak? di YouTube ya. Nanti kalau memang sudah ada kami akan share. Oke, terus jika ada lanjutan percakapan di hari berikutnya kena cas lagi. Iya, jadi per 24 jam ya. Jadi biaya per percakapan yang tadi 500-an atau 300-an itu per percakapan. Jadi satu percakapan kan cecetan sama satu nomor selama 24 jam. Nah, kalau sudah lewat 24 jam, maka akan kena cas lagi. Itu. Terus, kalau yang biaya 314 itu hanya akan dikenakan saat bisnis membalas. Jadi kan 314 tadi kan dimulainya sama pelanggan. Jadi mungkin bisa aja dari iklan ya kan. Terus si pelanggan ngechat gitu. Nah, pas lagi ngechat kalau, Kakak belum bales, ya belum dikenakan biayanya. Tapi begitu Kakak membalas, ya itu baru dikenakan. Seperti itu. Itu juga kalau balesnya dalam 24 jam ya, teman-teman. Kalau sudah lebih dari 24 jam, itu terhitungnya sebagai teman-teman yang memulai duluan. Jadi biayanya yang 500-an. Gitu. Boleh Kakak materi PDF-nya? Iya. Silakan ya chat dulu ke WA yang tadi saya sampaikan. Jadi langsung minta di situ ya, minta materi PDF-nya. Oke. Tadi nomor WA-nya mungkin bisa saya ulang ya, sebentar. Saya, bisa diklik nggak sih kalau link? Bisa kan ya? Ini saya coba kasih ya. Nah tuh, bisa langsung klik aja di situ dan kirim chat-nya minta PDF, materi PDF-nya. Baik. Baik. Oke kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan sistem pembayaran, baik tagihan atau berupa saldo? Saldo, Kak, terima kasih Kak Lutfi pertanyaannya. Jadi berupa saldo. Nah, top up-nya kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan top up minimum Rp1.000.000 per top up. Nah, di kita enggak, di kita $10 aja per top up-nya. Jadi kalau kursnya lagi 15.000 ya berarti dapat saldonya nanti sekitar 150.000 seperti itulah. Begitu. Ada lagi mungkin? Nah, untuk saldonya, top up saldonya mohon maaf di kami belum bisa seperti merek tetangga yang punya banyak, metode pembayaran atau channel pembayarannya. Di kami masih hanya satu sistem ya, metode dengan pembayaran kartu Visa atau Mastercard. Seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau saldo kosong kita kirim pesan auto batal atau gimana? Iya, tidak terkirim, gagal kirim. Gitu ya Mas Arief ya, betul ya? Ya, betul. Mhm. Jadi tenang aja teman-teman, tidak akan tiba-tiba ada tagihan membengkak gitu ya. Kok tahu-tahu udah dapat tagihan segini gara-gara pesannya terkirim aja. Atau ntar tiba-tiba lagi top up saldo udah kepotong banyak gara-gara kemarin ada pesan yang, terkirim tapi belum terbayarkan gitu, enggak ada di kami. Jadi kami sistemnya seperti kalau zaman dulu kita SMS-an ya teman-teman. Jadi harus ada pulsa dulu ya kan, baru bisa SMS-nya terkirim. Seperti itu. Syarat, baik nomor WA oke, NPWP nggak perlu ya teman-teman, cukup yang pertama nomor baru yang belum didaftarkan ke WhatsApp, ke aplikasi WhatsApp ya. Jadi kan kalau di handphone itu aplikasi WhatsApp ada 2 jenis. Nah keduanya itu kami sebut aplikasi WhatsApp biasa, mau yang personal mau yang bisnis yang ada logo B di tengahnya gitu ya, itu dua-duanya aplikasi WhatsApp biasa. Kalau sudah didaftarkan ke nomor itu, harus delete akun dulu. Nah, kalau kami nggak nyaranin, karena ketika teman-teman sudah pakai nomor WA itu untuk chat-chat-an sama customer, apalagi kalau nomornya bertahun-tahun ya, itu sayang kalau di-delete, kan hilang semua, ya kan? Jadi mendingan memang pakai nomor baru aja, begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, legalitas usaha, ini wajib. Nah, buat teman-teman yang masih perorangan, bisa daftar di oss.go.id. Sebentar. Urus NIB perorangan, saya ketik ya. oss.go.id. Oke. Nah, ini bisa daftarkan NIB atau nomor induk berusaha yang jenisnya perorangan.
Oke. Atau untuk perorangan selain NIB itu ada namanya IUMK atau SKU. Nah, teman-teman bisa urus di kelurahan atau kecamatan. SKU itu surat keterangan usaha, kalau IUMK itu izin usaha menengah kecil kalau nggak salah. Nah, itu. Pokoknya intinya mereka cuman mau semacam bukti bahwa memang bisnis teman-teman itu nyata adanya, bukan ngarang. Bukan kayak mengada-ngada punya bisnis, ngaku-ngaku doang gitulah ibaratnya ya kan. Terus yang ketiga, BM itu ya benar ya, business manager itu kalau bisa udah ada. Kalau belum bisa pun nanti pada saat proses mendaftarnya kita bisa langsung buat di situ. Tapi saya sarankan yang penting fanpage Facebook dan akun Facebook teman-teman itu, ini penting banget ya, dalam keadaan aman dari ban, dari restriction, jadi supaya semuanya lancar. Kalau lagi ada kena restriction atau lagi kena temporary ban, teman-teman bisa submit dulu untuk review. Jadi ajukan, review, teman-teman kayak saya nggak melakukan pelanggaran loh ibaratnya kayak gitu. Tapi memang teman-teman harus pastikan dulu ya memang kalian tidak melakukan pelanggaran atau enggak. Kalau buat teman-teman yang jualannya tobacco, chemical, itu kan termasuk jenis produk yang dibatasi oleh Meta. Jadi wajar kalau kena restriction gitu. Atau mungkin teman-teman maaf ada yang open BO, itu udah jelas ya. Oke, jadi kalau teman-teman di sini yang dating online gitu, yang usahanya dating online atau semacam itu mungkin akan agak sulit, karena ada indikasi ke arah yang mungkin kayak penipuan atau yang ke, skema apa gitu ya, saya lupa namanya. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa sih coba, cuman ya itu takutnya, sulit aja, gitu. Baik, terus apalagi ya? Udah sih itu aja. Jadi itu tadi ya saya ulang ya, nomor yang belum didaftarkan di aplikasi WA, legalitas usaha, oh iya, tadi ya akun fanpage Facebook-nya aman, akun Facebook-nya aman, terus kemudian ada, apa tuh namanya, website usaha. Itu yang keempat ya, website usaha. Kenapa kok harus punya? Ya jadi nanti Meta tuh ngeliatinnya pas lagi daftar, dicek nih, oh akun Facebook-nya bener, oh iya iya, oke oke. Oh legalitasnya bener, oh iya iya, oke oke. Terus nanti dilihat website-nya, oh ya website-nya bener nih, ada interaksinya, udah aktif, udah on, kayak gitu. Produknya beneran ada, harganya reasonable, bukan kayak tiba-tiba, oh jualan sapu tapi harganya 1 juta, kan itu nggak masuk akal ya. Jadi nanti Meta, wah ini mah kayaknya penipuan nih gitu, mungkin sebenarnya jualan yang lain, tapi ngaku-ngakunya jualan sapu gitu misalnya, padahal sapunya sapu ijuk gitu, kan nggak mungkin kan 1 juta gitu. Nah, itu makanya pentingnya punya website. Terus untuk verifikasinya juga butuh ke email berdomain website, gitu. Jadi jangan pakai email Gmail ya teman-teman, saya udah beberapa kali nginfoin email berdomain website kepada beberapa, calon pendaftar, tapi again kadang-kadang mereka masukinnya Gmail. Jangan ya teman-teman, kalau teman-teman punya website bikinnya di Niaga Hoster, ya bikin dulu gitu. Jadi, website berdomainnya yang .co.id, .com kayak gitu, terus misalnya namanya usahanya lalala.com gitu ya. Nah, terus nanti berarti emailnya mungkin info@lalala.com atau mungkin admin@lalala.com. Yang penting @-nya itu belakangnya benar-benar sama dengan nama websitenya. Itu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Mmm, tadi ya nomor, legalitas usaha, website, email berdomain website, sama akun yang aman, akun Facebook-nya aman dari ban dan restriction. Sudah, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa sudahi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar langsung juga bisa chat ke nomor WA yang tadi, "Saya mau pindah di SP," gitu, pindah provider boleh, "Saya mau daftar baru," gitu juga boleh, atau, "Saya mau ini dong, tanya-tanya lebih lanjut," gitu ya, boleh. Soal mau promonya, soal produknya, boleh silakan tanya aja. Semakin banyak tanya, semakin bagus, oke teman-teman? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Anggi dan Arif di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah mengikuti sesi hari ini. Dan tidak lupa juga kami meminta maaf secara pribadi jika ada perkataan atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami atau mungkin
kurang berkenan gitu ya di hati teman-teman, atau mungkin saya tadi kebanyakan bercanda garing gitu ya. Mohon maaf nih teman-teman. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke Kak Azet, silakan chat aja ya. Nanti kami kirimkan PDF materinya. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu, jaga kesehatan ya, dan semoga semakin sukses usahanya, semakin lancar. Amin. Semangat cari Oke, cuan terima kasih. semuanya, teman-teman. Terima Thank kasih you. semuanya. Thank you.